Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Putri Cempa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Mas Rahman. Beliau adalah owner di Kopi Muria dengan merek Kopi Iteng. Nanti kita akan diskusi apa sih kelebihan dari Kopi Muria, karena di Kudus ini memang banyak sekali jenis Kopi Muria. Kenapa dinamakan Kopi Muria? Karena kopi ini diambil dari lereng Gunung Muria. Mari kita bersama-sama berbincang mengupas tentang Kopi Muria bersama Mas Rahman. Assalamualaikum Mas Rahman. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah hadir di podcast Putri Cempa. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat? Amin, sehat semua. Mas Rahman sejak kapan mulai berbisnis Kopi Muria dan kenapa namanya kok Kopi Iteng? Apakah memang warnanya hitam? Ya, alhamdulillah kita mulai buka usaha kopi itu 2019 kemarin, barulah baru 2 tahun ini. Karena kita melihat potensi kopi yang di Lereng Muria itu sangat peluangnya sangat bagus, prospek depannya sangat bagus. Nah, teman-teman yang di Lereng Muria itu masih belum mengeksplor kopi yang di Lereng Muria. Kenapa kopi yang kita kualitas bagus kita nggak dieksplor? Nah, saya punya inisiatif itu. Produksinya masih manual ya? Produksi kita manual. Ya pakai gilingan, tapi masih gilingan tangan lah. Ya sudah nggak pakai kereweng, tapi kita modif gilingan, apa istilah itu, kayak gilingan dandang itu kita bikin seperti itu, di roasting. Nah, roasting manual. Nah, ternyata dengan roasting manual pun kita juga nggak kalah juga dengan roasting yang modern, misalnya pakai sudah seperti itu, roasting modern yang mahal. Kalau kita kemarin bikin pesanan tempat roasting itu sekitar 1 jutaan lah, 1.500.000 dengan apa fasilitas yang untuk tempat duduk semuanya itu antara 1.500.000. Nah, berawal dari itu kita coba ternyata respon juga di luar, di pasar ada respon juga. Ada kopinya. Nah, kenapa saya bikin merek Iteng itu? Dan perjalanan itu kopi kan identitas dengan hitam. Iya, kopi hitam. Kopi hitam. Nah, orang Jawa bilang Iteng kan hitam. Nah, ternyata dengan Iteng pun kita sudah mengenal. Teman-teman setiap ada tanya kopi siapa? Kopi Iteng, Iteng itu punyanya Mas Rahman. Nah, itu sudah mengenal. Ya, sudah kita branding saya. Nah, dengan itu ternyata mulai istilahnya apa? Mulai pasar mulai mengenal teman-teman yang kita ke teman-teman yang di mana di terminal wisata itu kita pasok kopi cup. Terminal Wisata Muria. Nah, terminal wisata Muria itu kita kasih apa istilahnya, kita kongsi kopi, ternyata juga laku juga. Nah, menurut Mas Rahman apa kelebihan Kopi Muria Iteng ini dengan Kopi Muria yang lain? Karena saya lihat itu kan ada puluhan jenis merek Kopi Muria ya. Menurut Mas Rahman apa kelebihan yang ditawarkan Kopi Iteng ini? Kalau saya identitas Kopi Iteng itu tidak sama dengan yang lain. Dalam artian kita bikin sendiri, roasting sendiri, otomatis kita mempunyai cita rasa yang tersendiri. Jadi kita tidak sama dengan yang lain. Kadang teman-teman ada yang sampai light, ada yang medium, kita pakai yang medium gitu. Kalau tidak salah kan dulu di kepengurusan Kadin itu kan pernah mempromosikan 5 jenis Kopi Muria ya Mas? Iya. Ada yang lain mereknya, ada Selo Ageng, ada Kopi Saung, ada Kopi Tulenia, terus ada lagi satu Tasti. Semuanya Mas Rahman bekerja sama baik dengan mereka walaupun beda merek. Alhamdulillah kita komunikasi baik, kerjasama baik. Sebenarnya kita juga ke depannya itu kita berkolaborasi. Kita bekerja sama dalam artian kalau memang kita pasti kita di Kadin itu kita punya konsep ke depannya, kalau memang mana yang
sedang laku, Iya. nah kita bagi. Ya. Kita bagi hasil, Iya. bukan berarti langsung ibaratnya kopi Artinya, yang ya, ada sinergitas, ada kekompakan kan gitu. Ya, itu. Yang kita untuk ingin sama-sama maju sehingga karena Kopi Muria kan menjadi trade mereknya Kudus ya. Apapun mereknya misalnya, tetapi terutama yang dipromosikan Kadin kemarin sudah ada komitmen bersama. Mas Rohman pernah ngirim Kopi Muria kemana saja? Kita ke Medan pernah, ke Medan mana? Medan, Rio kalau nggak sampai Medan. Rio, sampai luar Jawa begitu. Ya, pernah. Itu kan masih dari sosial media ya Mas, iklan-iklan di media sosial gitu. Ya juga dari ada teman. Ada teman juga. Kita keluar daerah di Grobogan, di Jawa Timur juga sudah pernah kirim kemana-mana. Kalau pasar sendiri di Kudus ada nggak yang misalnya kedainya Mas Rohman gitu yang disetori Kopi Murianya Mas Rohman? Sebenarnya kemarin itu sudah ada. Lah, karena pandemi kemarin itu, kita kan sama-sama roboh istilahnya orang bekerja tuh berdiri sama-sama sama tepar semua. Nah, makanya sekarang kita mulai bangkit lagi, buka wisata yang di Muria juga mulai bangkit lagi. Lah kita sudah mulai ini. Karena Kopi Muria ini kan kopi murni Mas, bukan sekedar esen kopi. Kan beda ya, kopi murni itu memang terbuat dari kopi yang asli kopi, bukan hanya rasa kopi kan gitu. Kan kalau kopi murni ini tidak hanya sekedar diminum. Apa salah di manfaat kopi ini untuk kesehatan terutama, tidak sekedar untuk minuman saja konsumsi. Betul. Itu image di masyarakat kan setiap yang punya mah lambung itu kan minum kopi karena apa? Mahnya tambah lambung. Sebenarnya enggak. Kalau kita minum kopi murni dengan teratur tanpa gula, itu bisa mengurangi. Ya bukan berarti 100% langsung enggak, tapi bisa mengurangi kadar. Justru minum kopi tanpa gula itu membuat badan kita sehat. Asli tanpa gula. Kopi murni. Kopi kedua ini bisa untuk masker wajah. Saya pernah nyoba itu memang jadi wajah langsung kayak telapak kencang gitu. Untuk lulur saja. Masker wajah lulur tubuh juga untuk semua. Itu juga bagus. Artinya tidak hanya sekedar dikonsumsi di minum, tapi Kopi Muria ini manfaatnya luar biasa. Pernah nggak Mas Rohman menangani customer atau pelanggan yang istimewa itu? Pernah. TVRI Semarang itu kalau nggak minum kopi itu nggak mau. Sudah luar biasa. Ada itu sudah kena ya. Pokoknya ini kopi hitamnya Mas Rohman. Sudah ada langganan yang dari itu TVRI itu ada. Kalau menurut Mas Rohman, benar nggak mitos bahwa Kopi Muria ini diminum dengan madu Muria? Karena di lereng Muria kan juga ada madu, itu bisa menambah keperkasaan laki-laki. Mungkin bisa. Ya karena ada mitos yang seperti itu. Kalau Kopi Muria diminum dengan madu Muria itu bisa menambah keperkasaan laki-laki yang begitu. Suka dukanya Mas bisnis tentang Kopi Muria ini. Misalnya bahan bakunya apakah setiap saat itu ada, kemudian petani juga nimbun kopinya atau bagaimana pada saat produksinya supaya lancar, supaya stabil gitu. Kalau untuk stok itu lancar, cuma kadang harganya turun kopi. Fluktuasi harga itu kadang inilah kita sudah memanage harga mahal sama harga murah sudah kita sediakan. Jadi ini kita kekurangan bahan. Mohon maaf, ini kan kemasan 250 gram ya Mas. Itu kalau Mas Rohman jual harganya berapa? Untuk yang 250 gram itu 35 pasaran. Itu harga ecer. Artinya kalau misalnya ada agen atau distributor harganya pasti lebih murah ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus tips usahanya selama ini supaya Mas Rohman masih tetap semangat bikin kopi meskipun maaf kompetitornya banyak, teman-temannya juga karena pada sama-sama bisnis kopi, apa yang menjadi semangat Mas Rohman? Saya semangat bikin kopi. Saya ingin branding Lereng Muria yang selama ini Lereng Muria hanya ada yang saya branding. Kebetulan Lereng Muria kopinya bagus, kualitas bagus. Kenapa kita branding?
pede dengan jualan kopi murah, pede banget. Walaupun kompetitor ada macam-macam tapi tidak masalah. Kita punya branding kopi Lereng Muria. Dan jelas kualitas. Jelas kualitas. Kalau peran serta pemerintah bagaimana Mas Rahman? Selama ini pembinaan dari pemerintah setempat, misalnya dari desa di Lereng Muria sendiri, di kecamatan, di kabupaten. Sebenarnya untuk pembinaan di desa itu kurang. Untuk saya pribadi ya. Mungkin yang lain ada kelebihan mungkinnya. Tapi desa-desanya kurang potensi kopi Muria. Padahal sekarang kan juga baru rame-ramenya badan usaha milik desa. Iya. Mungkin nanti setelah benar-benar tahu potensi mulai mungkin sekarang kan kita sudah lebih dari 20 brand. Kopi Muria Kopi Muria setelah kita bikin brand, ternyata mereka teman-teman ikut berusaha, ternyata bagus juga. Bagus juga ternyata. Kalau yang dari kabupaten, Mas, kita kan sering ya ada semacam acara-acara kopi Muria begitu. Kalau dari pihak kabupaten supportnya sudah lumayan, dan mulai kita pelatihan sudah ada respon. Ya. Tidak seperti dulu, sekarang sudah ada respon. Expo Muria sudah diekspor, explore. Iya. Sudah lumayan, mulai dari packaging segala macam sudah ada pelatihan dari pihak perindustrian. Tapi belum 100%-nya itu masih kurang. Terus terang. Misalnya kopi Muria ini kan harusnya bisa memonopoli warung-warung di sekitar lereng Gunung Muria. Tetapi saya kan juga sering ziarah Mas ke Sunan Muria itu. Saya lihat ternyata juga banyak penjual-penjual kopi yang ternyata bukan menyajikan kopi Muria. Iya. Mestinya kan ini ada semacam himbauan atau aturan meskipun belum tertulis bahwa yang disajikan harus kopi Muria. Ya itu sebenarnya keinginan kita sebagai produsen. Tapi yang bisa membuat Kebijakan regulasi dan kebijakan ya. Pemerintah. Betul. Pemerintah mau tidak mau, ibaratnya kalau di wisata Muria sekarang sudah banyak gede yang di bawah Lereng Muria itu mulai Kajar, sepanjang Kajar sampai Colokan sudah lah itu tinggal pemerintah branding kopi Muria seperti apa, keperpihakan pemerintah ke pengusaha kopi seperti saya pribadi, ke teman-teman, ke petani. Iya. Itu seperti apa lah, itu kita sudah pernah sharing ke pemerintahan, ke dinas pendidikan, sudah, tapi sampai sekarang pun belum ada regulasi. Artinya dengan hampir 20 merek kopi Muria, salah satunya kopi hitam yang tadi sudah ada pelanggan tentang kopi hitam dari berbagai luar kota, luar Jawa kan begitu, sudah layak untuk menguasai pasar lokal Kudus. Sudah Hotel, restoran, rumah makan, warung-warung itu harusnya pakai kopi Muria semua. Hotel di Kudus berapa? Restoran di Kudus berapa? Lebih sehat, lebih hemat. Lebih hemat. Itu kita sudah pernah kita sampaikan, tapi regulasi untuk mengatur itu belum ada. Dan makanya untuk pihak kita sebagai pengusaha usaha pun kan juga belum bisa jalan. Nah, kita masih ada kendala di packaging segala macam, kan memang kendala. Tapi kan kalau menurut saya untuk sekelas kopi lokal Kudus ya, packaging seperti ini sudah cukup lah. Misalnya nanti expirednya juga bisa 1 tahun ya Mas? Sudah 1 tahun ini sudah ada expired. Nah, expirednya 1 tahun dan sudah ada pembinaan dari MUI Dinas ada halal dan halal. BPOM ada. Belum BPOM perjalanan. BPOM belum, tetapi Mas Rahman sudah bisa meyakinkan pelanggan bahwa ini benar-benar layak dikonsumsi. Mas Rahman, di kopi Muria itu ada berapa jenis kopi? Maksudnya ada, saya kurang paham ya macam atau jenisnya kopi. Kalau kopi Muria ini jenisnya apa? Kalau 90% lebih lah itu jenis kopi Robusta. Robusta ya ada Arabica, tapi Arabica yang di Lereng Muria itu TC itu minus, nggak ada tes. Kalau yang dari Aceh Gayo itu kan tes buah jelas, tes buahnya jelas. Tapi kalau di Lereng Muria ada Arabicanya tapi tesnya minus. Jadi ini masih dominan Robusta. Jadi hambar. Gimana cara menikmati kopi Muria Robusta ini supaya nikmat, terus pokoknya yang tidak bisa dibandingkan dengan kopi yang lain? Untuk minum kopi standar umum, kopi Muria Robusta itu 1 sendok
kopi, 1 sendok gula. Itu rasanya pas. Pahit ada, manis ada. Tapi untuk yang selera manis, memang 1 sendok kopi, 2 sendok gula. Penikmat kopi harus tahu ini. Nah, harus tahu ini. Terus untuk lebih nikmat lagi. Yang terspesial dari Leren Muria, kopi Leren Muria itu kopi Muria plus susu. Creamer gitu ya? Creamer bisa, susu murni bisa. Pokoknya yang sebangsa kopi susu. Iya. Istimewa, nggak ada tadi yang boleh dicoba. Artinya kopi susu itu lebih dahsyat gitu. Dahsyat. Kualitas rasa gimana ya? Seperti itu. Bisa membayangkan sampai lepas ini tapi nggak apa-apa. Sampai membayangkan kopi Robusta. Tak coba ini harus saya coba. Nah, sampai rumah bikin kopi Muria pakai susu. Oke. Tapi nggak pakai gula harus ya. Jangan pakai gula, jangan tambah gula. Nikmatnya luar biasa. Jenengan boleh coba, monggo nanti. Siap, nanti tak kualitas coba kopi Muria itu seperti apa? Jenengan bandingkan dengan kopi-kopi lain, boleh dicoba. Kalau selama ini memang saya minum kopi tanpa gula, Mas. Karena saya lebih memang untuk kesehatan itu. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini Mas Rahman ada perhatian dari teman-teman di pemerintahan untuk membantu pelaku kopi Muria dan mendampingi mereka supaya lebih sukses dan kemudian lebih merasa bangga sebagai pengusaha di kopi Muria asli lokal Kudus kan begitu. Dan sudah sering kirim kemana-mana. Ini mungkin nanti juga perhatian dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada para pengusaha kopi Muria, apalagi bertebarannya dengan beberapa merek itu tadi. Saya diminta Mas Rahman memberikan semacam untuk hidup atau kalimat motivasi untuk teman-teman pengusaha kopi yang lain, juga untuk masyarakat Kudus secara keseluruhan. Kita jangan pernah lelah untuk membranding kopi Muria. Meskipun Mas Rahman punya merek sendiri pun tetap memotivasi teman-teman supaya kopi Muria tetap eksis. Kopi kita nggak lari keluar daerah. Sebenarnya untuk kebutuhan di sini pun sudah cukup. Iya, sudah cukup untuk dibuat hidup masyarakat pengusaha kopi. Kebetulan kan teman-teman juga banyak yang pengusaha restoran, saya sarankan untuk aku kopi Muria dong kan begitu. Untuk harapan ke depan Mas tentang usaha kopi kepada pemerintah daerah, kepada desa dan juga pengusaha-pengusaha kopi yang lain, apa harapan Mas Rahman? Harapan saya, kita sebagai pengusaha otomatis mengharap regulasi pemerintah lah untuk tempat wisata, untuk restoran dan hotel. Kita branding kopi kita, kopi Muria misalnya, walaupun tidak harus pakai ikan, tapi pakai kopi Muria pun siap bersaing. Dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk pabrikan. Iya, betul sekali. Ya, Mas Rahman, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sukses. Kopi Muria semakin dikenal oleh masyarakat Kudus pada khususnya dan juga di luar Kudus secara umum, bahwa kopi Muria ini tidak sekedar sehat untuk dikonsumsi, tapi ingat, konsumsi kopi itu lebih sehat tanpa gula. Konsumsi kopi Muria dengan madu Muria bisa menunjang keperkasaan pria. Bisa juga untuk masker wajah dan ulur seluruh anggota badan sehingga badan kita terjaga kehalusan dan kemulusannya dengan kopi Muria. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya seorang perempuan menjadi Putri Cempa, putri yang cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Jangan lupa minum kopi Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.